Hai, Shalom, selamat petang semua. Selamat bersua kembali di dalam siri renungan pada petang ini. Saya sangat bersyukur karena diberikan kesempatan ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, Bapa yang kami kenal, izinkanlah hamba-Mu ini berbicara Tuhan tentang kesaksian pribadi saya Tuhan. Biar setiap yang mendengar akan diberkati, akan belajar dan akan mengaplikasikan setiap apa yang mereka dengar pada hari ini Tuhan untuk masa-masa yang akan datang. Tuhan, ampuni segala dosa pelanggaran saya, Tuhan. Kiranya ada yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Sertai kami, Tuhan, di dalam siri renungan pada petang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Topik yang saya ingin bawakan pada hari ini ialah tentang kekecewaan. Saya percaya kita semua mengalami kekecewaan itu, termasuklah diri saya sendiri. Saya kecewa di dalam studi saya kecewa di dalam pekerjaan saya pernah kecewa juga di dalam percintaan saya. Ada satu hal yang terbesar yang saya hadapi pada saat ini, yang sebelum ini masa-masa lalu saya di mana keluarga saya menolak percintaan ataupun perhubungan saya bersama dengan ex-boyfriend saya dahulu, di mana dia tidak mau saya mempunyai perhubungan yang berstatus duda dan anak satu. Saya merasakan pada saat itu saya sangat kecewa dengan apa yang mereka lakukan, dan sehingga ex-boyfriend saya mengatakan, marilah ikut saya akan jaga dan pelihara kamu, tak payah ikut dengan keluarga kamu, saya akan jaga kamu, dia cakap. Tapi pada saat itu Tuhan berbicara melalui saya secara pribadi, katakan, you have to stop if, jika macam itu. Dia katakan, Tuhan, kenapa saya harus stop? Saya sangat mengasihi dia, saya katakan begitu. Ibu bapak kamu adalah darah daging kamu, mereka yang melahirkan kamu. Tuhan tegur saya untuk hal itu saja. Dan saya merasakan saya mengasihi boyfriend saya katakan macam itu. Tapi Tuhan katakan, no, keluarga kamu lebih mengasihi kamu. Last Tuhan katakan seperti itu. Saya pun mengambil keputusan, kita harus berhenti sampai di sini saja perhubungan kita. Dan saya membuat keputusan itu untuk memutuskan perhubungan kami berdua, karena saya menghormati apa yang keluarga saya minta dari saya. Mulainya memang saya ingin melakukannya, saya melakukannya, yes. Tapi saya sendiri yang mengalami kekecewaan itu. Sehinggalah pada satu saat saya tidak boleh melakukan apa-apa lagi, sehingga kekecewaan itu membuatkan satu kepahitan yang terjadi di dalam diri saya. Sehinggalah saya datang ke gereja ini, yaitu di Misi Bahasa. Dia mengajar saya banyak hal, terutamanya di dalam kelas pemuridan, di mana ada satu kelas luka batin. Di situ saya dipulihkan dari segala hal yang membentuk saya belajar mengampuni segala penolakan yang ada, segala sikap kecewa yang saya miliki itu saya harus buang jauh-jauh. Dan melalui kelas itu saya rasa saya menjadi manusia yang baru dan mengampuni setiap apa yang mereka lakukan. Kekecewaan itu lenyap di dalam diri saya. Nah, sama juga seperti Ayub. Pribadi ini pada mulanya mempunyai keluarga yang sangat indah dan mempunyai harta yang melimpah. Tapi pada pertengahannya, malah petaka terjadi pada keluarga Ayub. Seluruh keluarganya mati dan harta yang dimilikinya tiada. Kehilangan harta. Bayangkan, adakah Anda boleh hidup seperti Ayub? Ayub tetap berjalan. Dia berjalan bersama dengan Tuhan. Dia percaya Tuhan akan menyertai dia. Dan fase yang kedua, di mana dia mengalami bisul yang sangat teruk. Orang semua jijik dengan dia. Orang tidak sanggup untuk mendekati dia. Tapi Ayub berkata pada dirinya, Tuhan ada dengan saya. Dia katakan seperti itu. Bagaimana hubungan Ayub sangat intim dengan Tuhan. Fase yang ketiga, datangnya 3 kawan berjumpa dengan Ayub, dan dia katakan, mana Tuhan Allahmu selama ini? Tidak ada dia dengan kamu. Tengok kamu mengalami kesusahan, dia tidak menolong kamu. Ayub tetap katakan, tidak, Tuhan tidak meninggalkan saya, dia kata. Dan pada akhirnya, percayakah Anda, Ayub disembuhkan. Dia diberkati, berkat yang berkelimpahan.
berlipat kali ganda apa daripada yang sebelumnya. Keluarga, dia punya keluarga yang bahagia dan bilangannya lebih banyak daripada yang sebelumnya. Nah, perkara ini sangat simpel. Cerita ini sangat simpel. Bagaimana pula dengan kita? Bagaimana Anda menghadapi kekecewaan itu? Adakah Anda menghadapi itu sebagai tindakan mengambil impak yang positif ataupun dari segi yang negatif sampai Anda merasakan, saya mau bunuh diri, saya sangat kecewa. Baru sedikit Tuhan uji kita, tapi kita sudah rasa-rasa macam kita tidak mau hidup lagi di dunia ini. Ada di kalangan kita yang sanggup bunuh diri sebab gagal di dalam percintaan. Mungkin ada hal yang lebih teruk daripada itu. 3 hal saya mau membawa kita untuk belajar 3 hal yang saya pelajari di dalam kehidupan saya secara pribadi. Yaitu yang pertama, saya percaya ini adalah kekecewaan itu adalah satu proses yang perlu kita lalui di dalam kehidupan kita. Ini adalah fasa yang Tuhan sediakan untuk pribadi kita untuk menuju ke next level. Amin? Yes, saya percaya itu. Sebab label itu yang menentukan kita sama ada kita boleh move on ke another side ke tidak. Dan yang kedua, kekecewaan itu mengajar kita untuk mengalami ataupun melakukan segala sesuatu dengan lebih berani. Mungkin kamu gagal di dalam pekerjaan. Oke, kamu gagal hari ini, tapi percayalah pada satu hari nanti kalau kamu tetap belajar daripada kekecewaan itu, oke, saya kecewa hari ini, tapi pada satu hari nanti saya akan menjadi seorang yang berjaya. Percaya itu dan yakin itu setiap apa kata-kata yang kamu pegang. Kamu kecewa hari ini, yes, pada hari-hari yang akan datang, kamu akan menjadi seorang yang berjaya. Percayalah, karena Tuhan setia pada janjinya, karena janji dia, ya dan amin saja. Yang ketiga, kekecewaan itu sebenarnya mempersiapkan kita untuk hal yang lebih besar. Kekecewaan ini hanya sedikit ini saja yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi ada lagi hal yang lebih besar yang Tuhan sediakan kepada kita, mana hal itu adalah hal yang lebih baik yang disediakan untuk kita. Percayalah itu saudara. Nah, saya ingin mengakhiri dengan satu ayat Alkitab di mana di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-11 mengatakan, kami mengatakan mereka yang diberkati karena mereka tabah menanggung kesengsaraan. Kamu mendengar kisah Ayub dan kamu tahu pada akhirnya Tuhan memberkatinya. Tuhan amat berpengasihan dan penuh dengan belas kasihan. Nah, ayat ini sangat simpel. Pada akhirnya Tuhan akan memberkati dia, Tuhan akan mengasihi dia dan akan memberkati dia. Percayalah itu. Tuhan itu selalu pegang janji dia. Pada hari ini kita sakit hati, tapi pada hari-hari yang kita akan menjadi seorang yang lebih gembira. Dalam Galatia 5:20 hingga 22, percayalah itu. Dia akan memberikan kita sukacita, damai sejahtera. Semuanya itu buah-buah roh yang harus kita miliki di dalam hidup kita. Nah, satu hal yang saya ingin highlight pada petang ini, ya, mungkin kamu kecewa pada hari ini, kamu melepaskan satu perkara, tapi percayalah Tuhan akan memberkati kamu dengan banyak lagi hal yang ke depan. Percayalah, kamu menggenggam tangan ini adalah perkara yang kamu lepaskan, dan percayalah Tuhan akan memberikan kamu yang 5 lagi. Bayangkan, banyak lagi yang Dia akan berikan kepada kamu. Saya percaya kamu belajar beberapa hal pada petang ini. Sebelum kita berdoa, mari kita renungkan kembali apa yang saya sudah share kepada Anda pada saat ini. 1 menit kita berdiam. Bagaimana kamu kecewa pada saat ini? Saya percaya kamu akan belajar. Kamu pikirkan, ubahkan itu menjadi hal yang positif. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kau telah mengajar tentang segala perkara di dalam kehidupan kami. Kekecewaan itu bukan untuk menghancurkan kami, tapi kekecewaan itu membuatkan kami lebih dewasa, mengajar kami, mempersiapkan kami untuk hal yang lebih besar, Tuhan. Dan kami percaya ini adalah satu proses yang perlu kami alami, Tuhan, di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Terima kasih Tuhan untuk pengungsian ini. Terima kasih Tuhan atas berkat ini. Berkati setiap orang yang mendengar, Tuhan. Kami percaya mereka diberkati melalui pengungsian ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.